Kita tahu bahwa alam itu jujur, persis seperti anak-anak. Jadi penting sekali belajar dari alam. Penting sekali. Jadi manfaatkan betul. Ketika kita masuk ke kebun saja, itu sudah kita pelajari banyak. Kita akan ketemu serangga, kita ketemu ada pohon layu, ada tanaman kering, ada tanaman yang subur, ada embun, ada belalang, ada ulat, ada kepompong ulat, ada kupu-kupu yang terbang, ada lebah. Itu satu paket. Bahkan kita nggak perlu ke tempat yang kita harus ke alamnya, ke gunung gede. Tidak selalu begitu. Bukan masalah itu gitu. Anak-anak itu dari lingkungan terdekatnya saja sudah belajar. Ini anak yang digambar ini juga lagi bikin kue-kuean. Bikin kue-kuean terus ditanya, Naru, namanya Naru ini, adik binaan saya. Naru, nanti Naru kalau ini bikin kuenya nanti buat apa? Iya Kak Andi, nanti kuenya aku mau bikin banyak, nanti dibagi-bagi Kak Andi. Kak Andi mau kue yang apa, rasa apa? Ketika ditanya seperti itu, wah, yang harus kita hargai adalah anak itu, si Naru lagi membuat kue dari tanah dan langsung, wah, aku maunya yang stroberi, ada nggak? Kalau nggak ada stroberi, yang vanila deh. Nggak ada Kak Andi, yang ini cuman tinggal yang aku yang bikinnya coklat, rasa coklat sama keju. Oke, kalau gitu yang rasa coklat saja. Itu betapa anak, the theater of mind ya, itu dibangun tentang belajar membuat sesuatu. Dan ketika dia dihargai karya kuenya tadi, anak itu pun belajar menghargai. Jadi alam mengajarkan karakter anak untuk mau menghargai. Hanya dari tanah dan dibikin kue. Luar biasa kan? Itu yang harus dipraktekkan. Ini apalagi di teman-teman yang di daerah-daerah ini potensinya macam-macam. Jangan sampai potensi teman-teman misalnya di sana potensinya tanah kapur misalnya, kita mati-matian mau belajar tentang lumpur yang tidak ada di sana. Sayang sekali. Lokal genius atau kearifan lokal itu manfaatkan betul-betul. Bagaimana anak-anak di daerah NTT, mungkin di dekat daerah Raja Ampat dan sebagainya, kemudian di dekat Pulau Rinca dan sebagainya, dia adalah ahli-ahli komodo. Jadi bukan orang luar yang ahli komodo, tapi dari mereka lebih tahu tentang komodo, mereka lebih tahu tentang keanekaragaman hayati di laut, dengan tumbuhan lautnya, dengan binatang-binatang lautnya. Nah ini yang penting sekali kita kembangkan di anak-anak kita. Jadi tidak sekadar alam sebagai tempat untuk wisata, tetapi alam menjadi tempat untuk anak merasakan sesuatu, mensyukuri sesuatu, dan melatih keberanian untuk mempelajari sesuatu. Tentunya guru dan orang tua harus memicu dan memacunya. Proses pembentukan karakternya. Jadi character shaping proses itu betul-betul sebuah proses meaningful learning ya. Proses yang bermakna. Bagi orang dewasa mungkin sekadar melewati hutan, melewati tanah, lumpur, batu, air, semak, lumut. Tapi buat anak-anak tidak seperti itu. Anak-anak akan membau sesuatu, anak-anak akan secara otomatis dia akan menggerakkan badannya. Kak Andi ini apa? Ini bunga apa? Kak Andi itu kenapa begitu? Kak Andi itu kok seperti itu? Yang itu kenapa begitu? Ayah, lo itu pohonnya gede banget ya. Nah, ketika anak-anak mempertanyakan apa yang dia lihatnya, apa yang dirasakan, disitulah proses belajar. Ya, proses belajar yang sangat sangat murah dan meriah. Jadi sebagai media belajar yang sangat murah dan meriah. Dan tentunya ketika anak sering dibawa di alam bebas dan dia belajar tentang banyak hal, anak-anak menjadi lebih komplit, lebih terintegrasi antara apa yang dia lihat, dia rasakan, dia pikirkan, dia responkan, dia pedulikan dan sebagainya. Disinilah meaningful learning. Jadi character building sangat-sangat bagus ketika
dimainkan atau dikolaborasikan dengan alam. Tidak sekadar di kelas, tidak sekadar di ruang online, tidak sekadar di textbook. Jadi mereka pengembaraannya betul-betul dibawa langsung. Ya tapi kan sekarang pandemi. It's okay, memang pandemi. Tapi nanti itu akan terjadi bahwa dia harus bisa menyentuh tanah dan sebagainya. Sekarang pun sebenarnya sudah bisa. Sekarang pun di masa pandemi itu anak-anak di sekitar rumahnya bisa mengumpulkan batu-batu, bisa mengumpulkan mungkin daun-daun, ada yang daun kering, dibuat sesuatu dan sebagainya. Ini bukan apa-apa. Gara-gara pandemi ini membuat saya juga akhirnya harus bikin konten di YouTube. Karena supaya ya gimana lagi harus dibikin. Ada daun kering, saya ngomong ya saya harus buktikan. Itu yang terjadi. Karena kalau tidak begitu akan teori saja. Ketika saya harus mengatakan kita anak-anak Kandi juga kadang-kadang karena tidak bisa membawa ketemu anak-anak langsung ke sekolah begitu atau ke komunitas kreatif saya, ya saya harus ketika harus cerita tentang ular ya harus saya bawa langsung begini. Jadi ularnya ditunjukkan begini. Nah, ini ular piton Afrika, ball python, dan saya akan bercerita bukan untuk bergaya-gayaan, tetapi melatih anak untuk menghilangkan opediafobia. Opediafobia itu fobia terhadap reptil, terhadap ular, ya, terhadap ular. Atas mitos-mitos dan sebagainya. Ya itu cerita khusus yang lain lagi lah. Tapi yang sekarang misalnya ketika orang dewasa menunjukkan ular dan hai ini adalah ular yang wow, itu membuat anak-anak boro-boro teredukasi. Yang ada adalah takut dan hanya melihat bahwa orang yang membawa ular itu bergaya-gaya dan keren dan luar biasa. Anak-anak tidak belajar. Mestinya anak-anak diberikan pengetahuan bagaimana dia hidup, bagaimana dia makan, bagaimana dia menunggu mangsa sabar, dia tidak serakah. Jadi ternyata melalui ular anak-anak belajar untuk tidak serakah. Kalau sudah kenyang tidak makan lagi. Ular makannya kan begitu. Tidak semua pengen dimakan. Ini contoh-contoh yang bisa kita langsungkan. Ketika kita orang tuanya takut pada tokek misalnya, ini di rumah saya barusan bunyi tokek. Tokek. Ada tokek. Jadi tidak harus kamu takut, mama takut sama tokek. Kamu takut juga ya kayak gitu. Enggak takut. Itu cici. Nah, jangan pernah mewariskan ketakutanmu pada anakmu. Ya, saya sampai hari ini berani megang ular dan menjadi salah satu profesi saya untuk mendidik melalui ular dan sebagainya. Itu berangkat dari karena orang tua saya tidak mewariskan ketakutannya pada anaknya. Orang tua saya takut, tapi tidak mewariskan, ayo kamu harus takut juga loh ini. Nah, tidak seperti itu. Nah, sebagai pendidik, sebagai guru, kita jangan membawa ketakutan kita masuk ke sungai, masuk ke hutan, takut pada suara suara pohon-pohon yang bunyi. Aduh, suaranya menakutkan ya. Itu namanya memfitnah pohon, memfitnah angin ya. Jangan difitnah, itu alami. Kita nikmati. Justru ketika ada naik ke puncakku, sehingga asik, menjadi solusi, bukan sekadar rasa takut dan kritikan seperti itu. Sebenarnya karakter positif itu bisa terbentuk ya pada anak-anak, dan sifat alam yang alami itu seperti sifat manusia, dimulai dari hati dahulu dan keikhlasan. Di situ nanti menimbulkan cinta. Dan jadi anak-anak yang hatinya sudah biasa dilatih untuk lembut, hatinya dibiasakan untuk menghargai orang lain,
menghargai tanaman, menghargai lingkungan. Di situ ada keikhlasan, dan kalau ada keikhlasan, dia akan cinta pada lingkungan. Nah, itu karakter sebenarnya dari alam. Jadi heart, ikhlas, kemudian cinta. Alam dan alami. Terbentuklah karakter positif itu. Sehingga anak tidak mudah nantinya, karena sebenarnya membina anak-anak kita itu untuk mempersiapkan dia nanti ketika dia sudah dewasa menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang penuh respek, penuh empati, penuh syukur.